Hati-hati. Hati-hati nak. Di dia aya nu makhluk nu Ah? paling jahat. Oh, ada makhluk yang paling Ya, jahat. yang hitam. Sumun. Oh, jahatna kumaha tah? Anjeunna sok nemongan. Nembongan? Pernah aya nu cicing di dieu. Ijil huluna hungkul gede ge geus mangpret. Saya punten. Punten. Hai semuanya, selamat malam. Berjumpa lagi di channel YouTube-nya Ana Cikei. Dan kali ini saya akan melakukan penelusuran di sebuah tempat kantor bekas pariwisata yang sudah lama terbengkalai. Dan konon tempat ini karena sudah lama terbengkalai dan kosong, banyak sekali menyimpan cerita-cerita mistis. Dan kali ini juga saya sudah ditemani oleh salah satu warga ya. Ya. Perkenalkan namanya siapa? Pak Umin, Pak. Pak Umin, karena kebetulan kita juga baru saja bertemu ya, Pak ya. Dan alhamdulillah Pak Umin malam ini mau menemani saya. Dan sekarang juga Pak Umin akan sedikit bercerita tentang hal-hal yang ganjil atau cerita-cerita mistis yang memang sering terjadi di kawasan ini. Karena Pak Umin sebagai warga di sini, jadi beliau sangat tahu tentang cerita-cerita mistisnya. Nah, Pak Umin, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau menemani saya. Dan ini tempat ini sebenarnya sudah berapa lama kosongnya, Pak Umin? Ya, sekitar 20 tahunan lebih. Aduh, udah lama Udah sekali lama, ya. lama. Dan tempat ini kan kebetulan di sebelah sini kantor ya, bekas Ya. kantor. Karena dulunya ini memang dibangun untuk tempat pariwisata ya. Iya, Dan sempat jalan nggak, Pak? jalan Tempat dulu. Jalan. Jalan. Oh, sampai pada akhirnya tutup 20 Iya, tahun lalu. dulu kan masih aktif permainan itu. Ada apa, Permainan. tangga gantung gitu, seperti itu ke outbound bawah seperti pohon, itu ya, permainan Iya. outbound. Karena sahabat mistis, lokasinya di sini cukup luas. Sebelum masuk ke lokasi ini, kita masuk ke area perumahan ya, Pak ya. Iya. Tapi jujur, dari awal masuk aja jangankan kita yang benar-benar di belakang nih ya, Pak ya, di sini. Ini melihat perumahan-perumahan, mohon maaf, mewah-mewah, tapi kok auranya agak-agak gimana Beda gitu ya. ya. Betul. Nah, berarti sudah sekitar 20 tahun kosongnya. Dan yang Pak Umin ketahui, ini kita kupas dulu. Kita belum berbicara ke mistisnya ya, Pak Iya. Umin ya. Penyebab dari terbengkalainya tempat ini kok sampai kosong, padahal tempatnya sangat bagus ya, Iya. Pak ya. Apalagi malam-malam seperti ini, view-nya alam kota Cimahi kelihatan ya, Pak ya. Iya. Kosongnya kenapa yang Pak Umin tahu? Ya, karena dibilang apa? Sepi? Dibilangnya sepi itu karena dipakai nggak benar aja di sininya itu. Dipakai nggak benar Iya. ya. Jadi intinya mungkin ketidaksinkronan lah ya, Iya. Pak ya. Nah, Pak Umin sebagai warga sini selama ini kosong atau masih diisi, pernah nggak merasakan hal-hal ganjil atau aura-aura mistis, energi mistis atau gangguan-gangguannya bahkan? Ya pernah sih kalau di sini. Di sering. sini? Iya. Malah di sini? Di sini. Nah, waktu itu Pak Umin lagi ngapain nih kesini? Keliling? Enggak, pas main saya di sini Mm-mm. sama temen Mm-mm. di atas, di sana di atas itu jembatan di sana ada kan yang ke atas. Mm-mm. Temen saya ada yang cenderungin gitu ke Ada depan. yang dorong Iya, ada gitu. yang dorongin. Depan Pak Umin? Iya. Oh malah. Terus selain itu apa lagi? Ada pernah mendengar nggak suara atau apa? Sering sih kalau di sini Sering. memang banyak. Terus kalau cerita-cerita dari kerabat atau Kalau teman Pak Umin apa kebanyakan lagi? sih kalau ada banyak yang bilang seperti warga yang main ke sini itu sering terlihat di sini. Ini sih ya, di Iya, sini di sih sini. kalau ini kita juga Di sekarang sini tempat kumpulnya betul, katanya. betul sekali. Dan sekarang aja mungkin ini tuh, Pak Iya. bisa dilihat ya, ini Iya, nggak bisa tahu. diinin. Kita sekarang berdiri di sini, ini di area sebelah Udah, sini kita harus dilihat. diliatin. Oh iya, ada yang lihat sini. Diliatin ada perempuan seperti Ada kuntilanak perempuan, juga iya, ada. ya. Nah, oke, tunggu ya Neng ya, saya dengan Bapak nanti temuin Neng. Astagfirullahaladzim. Nah,
Berarti banyak sekali, bahkan Pak Umin sendiri ngalaminnya Pak ya. Ada lagi nggak Pak cerita yang benar-benar paling mencekam gitu selain ada? Berarti itu udah mainannya fisik ya? Iya. Berarti energi mereka udah lumayan kuat karena sudah mainan bisa sampai mendorong atau menjorokkan manusia ya. Berarti itu karena nggak enak di mana gitu kan. Nah selain itu ada lagi nggak Pak? Cerita dengar Bapak sendiri atau ngalamin hal-hal mendengar suara apa? Ya terkadang kan di sini kalau lagi anak-anak sering di sini nongkrong gitu ya, terkadang ada benda lah jatuh gitu, Terdengar yang gerem-gerem gitu. Oh, oke. Nah, yang saya ketahui karena kebetulan ini kota Cimahi sahabat mistis, karena saya juga memang orang Cimahi asli. Nah, dulu saya juga pernah tinggal di Cihanjuang, berarti di bawah sini kan ya Pak ya. Kebetulan dulu saya suka lari pagi, terus jalan ke di sini tuh kalau tidak salah ada namanya Curug Panganten ya Pak ya. Ada. Dulu saya sering banget mandi ke situ. Dasar mungkin sudah seperti ini ya, sukanya lari-lari horor mandinya ke situ Pak. Iya. Dan mohon maaf dulu mungkin saya belum sepeka ini, kalaupun sudah peka saya tidak pernah menggubris gitu ya. Di situ tuh energinya juga yang saya rasakan tuh beda sekali. Pak, yang Bapak ketahui ada nggak Pak cerita mistis kenapa sampai ada nama Curug Panganten? Dan bahkan mungkin kalau kita ini banyak sekali yang nama curug itu air terjun ya sahabat mistis. Nah, ada nggak kenapa sampai ada nama Curug Panganten? Ceritanya atau legendanya? Legendanya Curug Panganten itu ya dulunya kan, itu dulunya kan Curug Panganten sama Curug Manglayang. Curug Manglayang dulunya itu. Dulunya. Nah, dibilang pas ada yang jatuh tuh dipoto tercebur pengantin, sepasang pengantin lah tercebur. Jadi dibilangnya Curug Panganten itu. Karena memang ada pengantin. Di foto-foto di situ tercebur di situ. Dan karena Bapak warga asli sini ya Bapak tahu ceritanya ya Pak ya. Jadi si curugnya itu jadi nyatu sekarang. Oh, asalnya dua. Nah, jadi nyatu sekarang. Sekarang satu. Nah, kenapa saya bahas? Karena posisinya memang tinggal turun ke situ ya Pak ya. Nah, terus kalau saya lihat lagi, kenapa saya jadi bahas ke sana? Jadi mungkin yang orang-orang takutkan tuh sebenarnya curugnya, tapi yang saya tahu dan saya rasakan sekarang itu justru mereka yang dari sana ngumpulnya di sini. Makanya sebenarnya banyak sekali sih kalau saya lihat di sini lebih banyak sosok perempuannya, tapi lebih banyak sosok perempuan ya Pak yang suka cikikik gitu. Dan satu lagi sebenarnya di sini ada sosok hitam seperti penguasa. Ya, yang gede itu. Tinggi, besar. Hitam, besar. Ya. Ada. Nah, karena sekarang yang melototin kita itu yang bahaya itu. Agak-agak ganas ya Pak ya. Matanya merah. Iya. Itu. Nah, sahabat di rumah, cerita-cerita mistis dari yang memang beliau rasakan di sini, karena kalau saya lihat juga sebenarnya gini, tidak semua orang bisa melihat, merasakan bisa saja kebetulan ada faktor kepekaan, ada yang memang faktor keturunan. Nah, kebetulan saya senang, saya bahagia karena apa? Saya baru dipertemukan malam ini dengan beliau, tapi saya merasakan ada energi lebih dari Bapak, karena Bapak bukan hanya yang sekedar oh iya ini, karena Bapak juga selain tahu bukan kata orang, Bapak ngalamin, Bapak asli orang sini, Bapak juga kalau saya lihat ada kepekaan. Ada kepekaan dan faktor keturunan dari nenek kakek. Ada ya. Iya. Jadi kebetulan, jadi mungkin saya lebih enak berbaginya. Saya tidak hanya seperti ngomong sendiri gitu ya Pak ya. Jadi kita saling berbagi apa yang kita lihat dan kita rasakan. Termasuk ya, jujur Pak yang suka bikin sesak napas, suka bener-bener menyakiti fisik itu sebenarnya yang tinggi besar itu. Iya. Nah yang kuntilanak itu cuma iseng aja. Nah, untuk menghabiskan rasa penasaran sahabat mistis, kita sudah tahu ceritanya dan memang saya juga sudah mulai merasakan hawa tidak enak. Kita penasaran karena jujur ini adalah tempat berkumpul. Karena kenapa saya langsung bisa ngomong seperti di sini, kita sekarang kayak dipantau terus ngumpul semuanya tuh. Ditontonin ya. Marlong cenah ceuk bahasa Sundana marlongkeun urang di dieu tuh ucang age di ditu. Nyasok atuh engke di tepangan nyai-nyai neng-neng yuk mangga ayo. Ayo Bapak bisa temenin saya ya Pak ya. Masuk ke dalam dan Bapak bisa nanti sambil bercerita juga di mana tempat kejadian-kejadiannya yang memang ruangan-ruangannya tuh kan ada yang ngintip-ngintip. Ya udah sahabat mistis, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat gaib di dalam sana. Yuk. Assalamualaikum.
bisa dilihat sahabat mistis, ini benar-benar sudah hancur ya Pak ya? Ini kok bisa pecah-pecah gini Pak, kacanya sampai hancur? Kebanyakan orang yang apa? Oh, dipakai nggak benar juga. Nah, nggak benar. salah satu contoh tempat yang negatif pasti akan dipakai juga negatif, tarikannya negatif. Assalamualaikum. Iya nggak sesak sih Pak, enggak gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, saya belum masuk. Oh, ke sana bisa ada ya? Dan kita bisa lihat ini ada sarang laba-laba, menandakan berarti kalau ada seperti ini kayak dijegat jarang orang masuk juga ya Pak ya. Nggak boleh. Assalamualaikum. Oh, Ini toilet mana? masjid, ini bukan sholat. Ini yang ada di belakangnya, ini musola kan? Ini di belakangnya toilet ada. Oh, Ada juga toilet. subhanallah, sayang banget ini ya musolanya ya Allah. Assalamualaikum. Oh, ini toiletnya ya? Pas ngeliat di situ tadi ada yang ngintip pas bapaknya. Oh, ini WC ya? Oh, walah. Bagus. Sayang ya Pak ya, semuanya jadi benar-benar terbengkalai. Dan ini mereka baru kepo nih sahabat mistis, mereka baru kepo ngeliatin kita. Jadi mereka itu memang seperti apa ya, sosok-sosok yang sini Pak, di sini Pak. Jadi kalau saya rasakan dari energi mereka itu sosok-sosoknya kalau saya bilang bisa pintar karena mereka mengintai. Iya. Mengintai. Mereka kepo, mereka lihat, mereka mengintai kita, dan ini tidak lepas dari merinding, menandakan dari hawa-hawa mereka yang memang sudah berinteraksi. Udah menarik ya. Ya, tapi mereka tuh pintar, masih mengintai kita, jadi seperti diperhatikan, belum ada yang mengganggu. Bapak cium bau? Banyak banget. Kayaknya yang sosok yang pengantin perempuan. Ya, Pak ya. Pengantin. Assalamualaikum. Baju putih, subhanallah. Cium ya? Iya. Pak, wangi Barusan, banget. tapi sebentar. Cuman selewat. Udah, hilang lagi. Udah hilang. Ini kalau kayak wangi apa yang mungkin bukan parfum kita ya. Bukan. Tapi saya suka pakai melati. Saya tahu minyak Putri Duyung ini bukan. Ini kayak minyak yang emak-emak gitu lah, minyak emak-emak. Minyak tua. Nah, tar, tunggu. Tuh, saya tadi ngeliat kayak di sana ada cahaya merah. Di sebelah sana kayak mata merah di sebelah sana. Benar, mereka karena mungkin mereka sering saya lihat di sini juga. Oh, bentar, yuk ceritanya di dalam aja, nggak enak Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil saya mau cari spot. Tuh, selewat sih. Iya. Ada wangi. Sebentar. Di sini juga. Di sini sosoknya. Ini tadi aku lihat di sini. Sosok manusia pakai sepatu tapi sebelah tapi gede di sini. Cowok. Entahlah itu. Kaki sebelah dong. Oke, mereka masih. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Ini peruangannya benar-benar sudah hancur. Astagfirullahaladzim. Ini tempat Ya, tapi ini sih kalau di alam gaibnya jadi tempat main gaib anak-anak Pak. Benar nggak sih di sini? Iya. Di sini tempat main, kalau sosok gaibnya tempat main anak-anak, apa nggak tahu karena banyak kertas. Mereka lagi kalau sekarang saya perhatikan di sini mereka pas kita masuk ada. Nah, jadi tadi saya lihat tuh seperti ini. Terus mereka sempat diam sebentar. Udah kita masuk dan sekarang cahaya masuk hilang. Di sini seperti ada merek casi awalnya ya Pak ya. Iya. Perih. Saya banyak ingin yang saya kupas sih sebenarnya, karena banyak sekali saya lihat agak melenceng dari apa yang kita bahas sih Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Punten. Sareng saha? Punten. Sebelah sini ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawabnya salam, berarti muslim ya, maksudnya masih bisa jawab. Punten sareng saha, eyang, uyut, abah. Sareng saha? Gufran. Gufran. Kenal nggak? Gufran di mana? Kali dia. Bali dia. Oh, jin penghuni sini, iya, Iya. Musola ya, masjid. Sumur. Oh, terus sabaraha lami di dia? Sabrak dibangun iya wene. Oh, Kadene hati-hati. baru ini mah. Kunaon? Gufran ya sejenis mungkin jenis Islam ya ayah penghuni musola, tapi alhamdulillah masih ada yang positifnya lah. Ada ayah pesen Hati-hati. hati-hati nak. Ini dia aya makhluk Ah? paling jahat. Oh, ada makhluk yang paling Ya, jahat. yang hitam. Sumur. Oh, jahatna kumaha tah? Anjeunna sok nemongan. Nembongan? Pernah aya nu cicing di dieu. Bijil huluna unggul gede geus mangpret. Oh, keluar kepalanya aja yang lihat udah. Dan jahatnya apa dalam artian selain mengganggu naon deui apa selain itu apa? Satu acana eta nu jahatna naon wae. Naon deui gitu. Ngalakukeun kajahatan naon deui. Lamun aya nu ngaruksak di dieu. Manehna sok nyusul anu eta budak. Pernah aya nu nepikeun ka geling, bahkan nepikeun ka ayeuna teu sadar-sadar eta budak. Oh gitu, pernah ngadangu teh? Oh, pernah ngadangu. Aya, sok aya. Oh, gara-gara apa Iya. di dia syarat apa di dia supaya dia seket ka dia. Pernah ngadangu ieu cerita ieu. Ngadang Oh, kantos gitu. umpami abi aya ka dieu, nu sok aya nu ameng gitu nya. Terus ngepeskeun kaca ku abi sok pecah. Oh, tapi Gufran kenal teh ka Akang ieu kan Akang ieu orang dia. Oh. Pasti kenal ka Uyut nalahnya upami lami tos di dieu mah. Mohon. Oh, aya deui pesen teh anu bade didugikeun. Ieu teh nu katinggal tadi sapatuna ku abdi sanes. Oh, sanes. Abdi masih ninggal tadi di dinya. Astagfirullah. Ini tiba-tiba sebenarnya tadi saya mau ngajakin AA penelusuran, maksudnya memediumisasi di ruangan itu, karena justru saya lebih penasaran ke sosok tadi pengantin, dan tidak terduga ada sosok sebenarnya, bahkan kita nggak fokus ke musola ya, ya karena nggak enak lah ya gitu, kita lagi penelusuran. Ya, So, tapi kan apa sih yang tiba-tiba ngeliatin dari sini kan pada nyium bau wangi Mm-mm. itu wanginya sekilas, tapi kalau terus nyesek kayak misik, tahu nggak teteh misik hitam gitu, nah kita misik mah, hitam. Nah itu terus Kita mah ngomongnya- nyesek sampai pusing tiba-tiba ya merah tuh matanya iya ya. nggak nyadar sama sekali Iya, merah. Sekilas itu apa? Pusing Cium bang, wanginya, Heeh. itu mau masuk sebenarnya. Oh, dulu sebenarnya tadi ke kita Iya. dulu ya. Ke kita Itu dulu. lama. Oh. Tapi Saya masih bilang minyak emak-emak. kalau ke misik terus masuk, jadi itu sampai pusing. Nah jadi nggak sadarnya itu karena nyium itu Iya. terus Oh, masuk tadi terus awal aja masuk. kita tadi sekilas ya. Iya. Nah, sahabat mistis, sahabat di rumah. Jadi ternyata karena bapak warga di sini, jadi tahu memang kalau ciri-ciri ada sosok yang mau masuk terhadap siapapun biasanya mencium aroma itu Iya. ya. Mencium aroma tersebut. Jadi wangi, kalau kita sih tadi cium ya. Iya. Bahkan saya malah bilang bau minyak emak-emak, karena ya minyak wanginya ya saya nggak kenal. Bau minyak wangi masa lalu yang nggak tahu ya gitu ya. emang baunya nyengat, Mirip-mirip lama, misik lama. gitu. Iya. Jadi itu yang bikin pusing Iya, mungkin ya, pusing. energinya makin lengah kali. Terus pokoknya yang bikin pusing terus kayak apa, pertamanya itu cahaya kayak kuning Kuning, das gak sadar. Terus tapi untung Sama nggak sekali pingsan, nggak malah gini. Tapi ini apa Kuat kayak banget kayak sih ke tadi ya ini ke kakinya. Ya. ketanam gitu, ke kunci gini nggak bisa gerak. Jadi kirain belum kemasukan, waalaikumsalam, kirain bercanda aja. Karena saya justru malah fokus ke tadi sosok pengantin Musola, itu, ya. nggak ke musola tadi nggak enak gitu ya ayah. Saya fokus ke sosok karena tadi sempat ada ngelewat gitu, ada hadir di sana. Justru nggak tahu saya, karena mungkin kayak flashback ke masa lalu energi saya, karena saya tuh dulu seneng banget mandi ke situ sambil lari pagi, kan dulu banyaknya lari pagi. Nah
sekarang mungkin kesempatan Nanti buat kan saya tadi pas teteh sama ini ke dalam, masuk ke dalam itu nggak mau kayak ketahan. sebelum itu soalnya ini makin masuk kayak ketahan kok. Ini beda gitu antara di sini kan, kalau di sini lebih apa, ini sih nggak lebih panas wangi, ya. nyaman di sini. Terus pas mau ke sana, teteh ikut ke sana, kok nggak bisa sih, kenapa gitu kan. Balik lagi gini, pas gini kok ini makin masuk udah aja los gitu. Pas udah los masuk pusing kuning dek nggak sadar, tapi ini nggak mau jatuh. Biasanya kan kalau akan masukkan ngedebruk gitunya. ngedebruk kalau Nah, pakai sunatnya. ya maka dari itu terkadang ya apa ya, gaib-gaib di sini sangat banyak. Justru kita dari tadi ngebahas A, B, C, D ya ayah. Yang tiba-tiba yang masuk sosoknya itu. Inilah apabila kita melakukan penelusuran, semua tidak bisa kita prediksi ya. Yang kita bahas ini, yang kita kejar ini, malah yang masuknya yang ini. Ya dapat informasi, dan di sini bisa kita buktikan di balik banyaknya sosok negatif dengan adanya musola, karena tetap namanya musola dulu dipergunakan ibaratnya energinya untuk ibadah, hal positif, masih ada juga sosok yang positif. Dan bisa kita lihat dari cara masuknya juga nggak urakan ya ibaratnya. Nah sahabat mistis, karena sebenarnya ruangan di sini lekukannya banyak, dan seperti yang tadi saya bilang, saya bahas di sini, saya ada mengganjal hal yang ganjil yang ingin saya tanyakan terhadap AA. Terus bisikannya ke sini, dan di sini lokasinya kurang baik, kurang nyaman juga untuk ngobrol. Kita cari lagi lokasi lain. Nah, menurut AA kita kemana nih, A? Yang agak-agak luas gitu? Ini ke atas. Ke atas? Oh, ada lantai atas? Ada. Oke, AA duluan, A. Ayo, A, sekalian ikut aja, A. Assalamualaikum. Tuh, masih ada anak kecil tadi deh. Tuyul di dia ya, tuyulnya. Ayo. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya punten. Punten sareng sahaya. Dek naraon kadarieu. Oh, henteu bade dia Orang dia jamrong. Di dia sok marenta nomor ka aing. Jadi apa suka ada yang ada dulu sini. Marenta nomor marareci kopi. Oh, abah jamrong. Bah jamrong. Dek naraon atuh sia teh kadararieu. Tuh yang Kemarawat si kopi. Tapi udah lain dek minta nomor. Lo baru minta nomor di dia tah. Oh, di dia. Ngalampar. Oh. Terus eta teh sok aya nu kengeng teu. Nyatoin pada lagu gue. Manusia mana nanyakeun, emang orang-orang nyaho nya euy. Oh, gitu. Dasar bara lagu gue, urang wae oge teu nyaho. Ari abah jamrong teh sabaraha lami di dieu? Aing mah geus ratusan tahun atuh ieu keur masih keneh rawa. Oh, Can jadi. Iya mah rawa. Dasar manusia sagala we dibareakeun bangunan teh. Aduh. Lamu habis sameunankeun tempat ieu mah nya euy. Rawa. Wah. Encan mararunyung. Jadi seueur oge abah di dieu. Ya. Di dia mah garap lagi imah diparake kanang jin. Diarantepkeun da lain jang manehna. Da jelema mah lain orang dia. Geus hirup mah biasa lah. Mararaban jin kos nu heueuh, araraya. Jadi eta pesen-pesen abah kumaha pesen. Nah lain pesen aing mah ngan geuleuh we kitu. Oh, nya. Imah-imah di barurak barik, ujung-ujungna dipake kene sariga aing. Kitu eta teh. Ari urang-urang ti ieu nih, ari manehna nu ti Jakarta, nu ti Kalimantan, mararawa.
Sekarang lagi kerasukan Mbah Jamrong katanya, jadi menceritakan apa yang terjadi di sini, awal mulanya terjadi di sini dari asal Rawa di dia mah orang dia dan ternyata tanya. ini menurut si Akang ini ternyata benar betul di sini rawa, dan kejadian-kejadian yang diceritakan oleh Abah Jamrong itu ternyata benar apa adanya. Di dia mah ararane jelema. Wah, Alaranehna kumaha Abah? ararane we. Wah, Lain eta jeung aya orang Kalimantan sagala ka ya dieu. tanyakan tadi dia mah jarang orang dia asli. Oh, Nu iya. garablek naon ge ada orang luar hungkul. Tuh, ternyata betul. Lolobana di Jakarta. Paling ge nu di dieu nama anu di Sararisi asli nama. Nu di dieu mah nu di Barangun orang luar hungkul bari di kararosongkeun. Kosongkeun pararake cicinjin. Betul ternyata pemirsa. 80% mah nya orang Jakarta, bari jeung da bari orang Jakarta ge. Kayak manehna gawe di Jakarta, asli namanya loba. Aing mah kunaon dibahas licik. Aing urang-urang di Arusiran geura. Oh, licik bisa. Licik pisannya Bah. Ya. Licik. Orang dia diusiran, jinna diusiran. Marehna di dieu diusiran henteu mararawa jin keneh. Oh. Kena kehet geus ku aing atuh nya dikitukeun mah nya. Nya. Bari jeung aing mah mere nomor ge ngaco. Berarti ku Abah teh diberena teh nu ngalaraco. Tuh, aing eta mah bararudak iseng nu sakareta nomor mah. Oh. 5 tahun ka tukang. Di dieu mah nu mararabok we, aya nu bobogohan. Tapi lain orang dia nu bobogohan mah, orang luar. Geus sabodo aing erek ditu deui erek ulir-uliran deui Atuh nuhun atuh apasnya. Tuh da aing imah-imah mah loba dahareun jang siga umat-umat urang. Di dieu geus ara aya nu mawa kopi. Keur pamawa teh nya. Tah nuhun dah. Nuhun pisannya mangga kasadayana sim kuring pamit. Astagfirullahaladzim, keringat sampai seperti ini. Ampun. Itu. Aduh. Tiba-tiba masuk saya ngejar Jamrong. kejar neng pengantin yang cantik. Terus tiba-tiba tadi ada yang narik-narik terus ngelihat anak kecil, begitu saya diliatin anak kecil los. Siapa tadi? Mbah Jamrong. Mbah Jamrong, Masya Jadi Allah. cerita Mbah Jamrong itu cerita dari awal mula ini adalah rawa. Ditanyakan ke si Akang ini ternyata benar. Mungkin Akang dari kecil ya Kang ya, dan Iya. di sini makanya tahu. Kan ada yang kebun, mungkin ada yang hutan. Kan ini juga. kebun apel dulu sampai curug itu apa? Sampai Gunung Burangrang itu. Gunung Burangrang. Ya. Gunung Burangrang. Ini bagian bawahnya berarti ya. Iya, bawah. Tapi kalau saya ini Kang tadi kan di sini kayak ada seperti pohon beringin gede itu. Ada nggak emang benar ada nggak? Beringin dulu Iya. ada, emang ada. Bekas beringin itu Iya. sampai akarnya Itu masih ada yang kecilnya di bawah. itu mungkin anaknya. Iya, anaknya. Oh, tapi benar ada beringin Ada. gede. Dan Tapi- itu menceritakan Mbah Jamrong itu teh menceritakan bahwa latar belakang ini asalnya sebuah rawa, dan ditanyakan ternyata benar, dan banyak orang yang datang ke sini untuk meminta nomor, dan Mbah Jamrong itu ngasihnya ngaco, tapi mereka pada nurut juga katanya gitu. Ya itulah salah satu. Ya terkadang bisa dibilang keawaman, saya tidak mau bilang manusia bodoh karena kita namanya manusia Yeah. selalu tidak luput dari kekurangan. Karena terkadang mereka melakukan hal itu mungkin karena kepepet keadaan dan imannya terganggu sehingga mampu melakukan apapun. Yeah. Bukan kesalahan mereka karena mungkin semua karena keadaan dan kurangnya iman. Nah, satu pelajaran buat kita apabila kita sering sekali mendengar hal seperti ini ya. Jadi jangan percaya mereka itu karena apa? Ya terkadang mereka juga menertawakan kita dan bahkan memberikan info-info yang ngaco dengan senangnya, dengan bahagianya.
Tapi saya tidak mau menyalahkan orang-orang yang melakukan hal tersebut karena saya yakin mereka melakukan hal itu punya karena desakan masing-masing ya ibaratnya mungkin kalau jangankan mohon maaf saya harus ucapkan juga mungkin orang-orang yang kecil yang awam ketika mereka terdesak harus melakukan itu, mohon maaf orang-orang kaya saja mereka tidak terdesak bisa korupsi dan lain-lain karena itu apa, godaan keimanan, godaan setan, ujian gitu. Iya, ujian dalam kehidupan, kekayaan atau apapun. Maka dari itu kita tidak bisa disalahkan, tapi intinya mungkin apabila keimanan kita kuat, kita tidak harus melakukan hal-hal konyol, gitu. Nah, cuman salah satu contohnya, apabila memang ada yang masih berpikir untuk hal itu, stop, karena ternyata mereka pun hanya mengisengin kita ketika kita melakukan hal-hal tersebut. Ya, mudah-mudahan ibaratnya kita juga selama melangkah dalam kehidupan, intinya dikuatkan keimanan, dijauhkan dari bisikan-bisikan dan kita juga bisa diberi kekuatan ya. Apalagi mungkin AA sebagai ibaratnya keluarga di sini yang kalau saya lihat AA juga sebenarnya banyak memendam banyak hal juga yang diketahui, tapi sebenarnya kalaupun kita ungkapkan juga kayak ya apa gitu, ya sudah gitu. Benar nggak sih? Dari awal saya ngobrol tuh saya lihat sebenarnya kayak ya udah gitu, pengen ngungkapin tapi nggak bisa. Termasuk saya dari awal masuk, makanya sampai saya lost karena apa? Dari tadi saya banyak mikir, ini pantas nggak ya kalau saya ungkap gitu? Karena di sini tuh kayak banyak rahasia terpendam. Jadi banyak rahasia terpendam itu kan tidak semua misteri harus diungkap. Ada misteri yang tetap harus menjadi misteri. Iya. Itu saya sangat menghargai itu. Iya. Gitu. Tapi karena mungkin dari tadi saya mikir ini ungkap tidak, terus tiba-tiba lihat sosok anak kecil Iya. Blang gitu. Mendobrak, tapi saya yakin tidak senegatif itu meskipun ngabisin tenaga. Kan tadi bilang ada tuyul ya di sini, apa anak kecil itu tuyul itu. Iya, maksudnya itu hitam tadi di situ. Kalau kita melihat anak kecil secara ini kan hampir identik dengan tuyul gitu, jadi spontan dengan spontan. Iya, karena beda dengan sosok anak kecil yang tadi di bawah itu sosoknya seperti manusia. Iya. Seperti manusia. Nah, kalau yang tadi saya lihat hitam pekat. Ada orang yang menggeram. Dengar nggak? Iya, di situ. Gitu ya. Jadi seolah-olah teh mengiyakan. Jadi halus bukan? Jadi seolah-olah kalau Ai pas begitu teteh apa tadi yang ngomong udah berhenti, nah itu barangnya. Ya jadi seperti yang memang kembali lagi tadi kebahasan kita tadi, yaitu termasuk mohon maaf salah satunya tuyul. Gitu. Ada yang pelihara juga gitu. Tapi sih memang itu sebenarnya kita masuk ke ranah masing-masing gitu ya. Saya nggak mau mencampuri selama itu tidak merugikan, menyakiti, meskipun merugikan loh orang yang dicurinya gitu kan. Tapi ya apa daya, tugas kita di sini bukan untuk itu. Tapi saya ingin mengupas bahwa ya inilah alam sekarang kan seperti modern semuanya. Tapi sebenarnya banyak yang tidak kalian ketahui, kemodernan milenialnya itu belum tentu di belakangnya semuanya selalu sangkut paut dengan hal-hal seperti ini. Termasuk mohon maaf mungkin depannya ya mungkin saya juga kalian tidak akan menyangka ya. Saya di belakang lupa kemenyan ibaratnya dengan penampilan seperti ini. Jadi memandang pelajarannya menilai manusia itu jangan menilai dari luarnya. Karena kita belum tentu tahu dalamnya. Bener nggak? Ibarat kedondong dalamnya luarnya bisa bagus, dalamnya kasar. Durian dalamnya luarnya jelek, dalamnya bagus. Apapun juga pelajaran hidupnya seperti itu. Nah, Kang, karena tadi baru saya masih ada, menurut Akang ada satu tempat lagi nggak spot yang bagus untuk kita sama-sama merasakannya, termasuk nanti saya. Jadi biar AA juga merasakan di sebelah mana kira-kira. Bawah sepertinya ya, masih ada kan? Kalau yang bawah ada sebelah mana? Apa? Ada yang didorokin. Yang didorong gitu. Ini sini ada. Coba, ini masih bisa ya? Tapi ini ya, kan? Ini kok banyak sama ya itu merah. Assalamualaikum. Kok kayak dejavu ya? Astagfirullahaladzim. Kok saya kayak pernah loh. Bener nggak sih? Mau bilang dejavu. Nih pernah kayak pernah gitu ada dejavu tuh kayak pernah ngalamin.
suasana ini? Di puncak. Puncak. Heeh. Pernah di puncak. Oke. Tek tek tek. Mumpung ini alam terbuka nih di sini. Jadi gini, sebenarnya mungkin saya bukan tidak berniat untuk menggurui atau apapun terhadap siapapun ya ayah. Jadi kita sama-sama saling merasakan. Jadi maksudnya gini, setelah tadi saya merasakan hawa ini ya juga bisa. Saya karena memang sudah ada energi kepekaan di AA, jadi saya hanya ingin sedikit kita sama-sama saling merasakan. Mumpung di alam ya, apalagi nih benar-benar kita ambil energinya. Dan saya juga tidak tahu nanti apa yang terjadi. Yang pasti kita merasakan energi yang ada di sini. Saya pinjam, maksudnya tangannya AA, badannya AA, tidak bermaksud untuk apapun. Saya hanya ingin saling membantu, mentransfer energi untuk benar-benar lebih merasakan lagi ya ayah, dengan apa yang pernah alami, saya alami di tempat ini. Kebetulan ini tempatnya terbuka ya. Coba AA di sebelah sini. Pinjam tangannya A. Oh arahnya ke sini deh. Lebih lucu ke sini deh. Menurut saya lucu ya. Bismillah, apunten ya ayah. Apunten nanti dipejamkan aja matanya. Mau sambil, maksudnya kalau ada AA merasakan apa-apa, mau sambil cerita juga. Cerita, maksudnya cerita aja ini itu gitu. Apa yang dirasakan ke tangan atau apa. Kalau tadi kita sambil berjalan di bawah ada apa? Berat, ada apa gitu kan. Nah, saya juga nggak mau cerita nanti gimana rasanya. Punten nih ayah sebelumnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh itu suara airnya itu ya? Iya itu airnya di bawah. Suara air terjunnya sahabat mistis. Punten dipejamkan matanya, ininya dilemesin. Nah gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Punten nih ayah. Punten. Bismillahirrahmanirrahim.